Halo, dunia bisnis kali ini akan berbagi ilmu tentang angsuran pinjaman. Nah, angsuran pinjaman ini biasanya dipakai untuk lembaga-lembaga keuangan untuk menagih nih kewajiban kalian yang udah ngambil pinjaman di bank tersebut atau di leasing tersebut atau ya di lembaga keuangan lainnya ya. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu dulu nih, angsuran pinjaman ini pastinya ada bunga, dan perbankan atau leasing pasti akan menagih juga karena itu sebagai pendapatan mereka. Nah, untuk suku bunga itu terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu suku bunga flat, dan yang kedua adalah suku bunga efektif. Nah, bagaimana sih cara memperhitungkannya atau bagaimana pengertian dari kedua jenis suku bunga ini dan bagaimana jadwal angsuran pokoknya? Nah, oke. Sekarang kita jelaskan suku bunga flat dulu. Suku bunga flat adalah suku bunga yang dihitung berdasarkan pinjaman awal. Dan cara memperhitungkannya, nah di sini saya sudah menampilkan simulasi angsuran untuk suku bunga flat. Di sini saya asumsikan misalnya ya, kreditnya itu di angka maksimalnya di angka 1 miliar. Lalu bagaimana menghitung kewajiban per bulannya? Nah, kalau untuk suku bunga flat, biasanya suku bunga flat ini bunganya rendah-rendah ya, karena memang dia memperhitungkannya adalah dari maksimal kredit awal ya, dari pinjaman awal. Oke, sekarang saldo awalnya, sekarang kita hitung ya, 1 miliar. Nah, bagaimana menghitung angsuran pokoknya? Ini gampang saja, tinggal kalian bagi dengan jangka waktunya. Di sini misalkan jangka waktunya 24 bulan, 24 bulan. Angsuran bunganya, cara menghitungnya adalah ini sudah saya buatkan, jadi 1 miliar dikali 6% dibagi 12 bulan. Suku bunganya ini adalah suku bunga per tahun flat, dan ketika ditotalkan adalah kewajiban yang kalian harus bayarkan setiap bulannya adalah 46 juta sekian. Lalu di sini saya membikinkan sisa pokoknya, kalau dikurangi menjadi 958 juta. Nah, ini lanjut tinggal ke bawah. Sisa pokoknya menjadi saldo awal di bulan kedua. Didapatkan total dari keseluruhannya. Jika kalian membayar dengan bunga flat, itu bunganya adalah sebesar 120 juta. Nah, semakin kalian melakukan pinjamannya ini semakin lama, maka bunganya itu pasti akan makin mahal, karena hitungannya pastikan per tahun ya. Itu semua sama aja, mau bunga flat, bunga efektif, seperti itu. Lanjut kita bunga ke suku bunga yang efektif, jenis suku bunga efektif. Nah, apa sih suku bunga efektif? Suku bunga efektif ini adalah suku bunga yang dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman. Nah, sebenarnya juga dari efektif ini terbagi dalam dua jenis loh. Ada suku bunga efektif anuitas dan suku bunga efektif menurun. Lalu apa perbedaannya? Langsung saja saya jelaskan. Kalau efektif anuitas ini kita pakai rumus PPMT IPMT. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Yang pertama, kalian harus masukkan maksimal kredit di saldo awal pastinya. Lalu di bagian angsuran pokok ini kita masukkan rumus dari efektif anuitas, yaitu PPMT. Lalu kalau di sini kita masukin rate. Rate-nya ini adalah bunganya. Bunganya ini kita bagi 12. Lalu per ini adalah bulan keberapa.
Nah, ini kan adalah bulan ke-1. Lalu kita isi N per ini adalah jangka waktunya. Jangka waktunya 24 bulan dan maksimalnya, dan PV ini adalah maksimalnya. Nah, ini dapatkan minus kan. Biar nggak minus, ini kalian taruh minus di depannya. Dan hasilnya adalah 39 juta. Ini sama dengan angsuran bunga juga seperti itu, yaitu dengan rumus IPMT. Bedanya kalau tadi kan PPMT, sekarang IPMT. Nah, sekarang masukin bunganya dibagi 12. Lalu setelah dibagi 12, kalian masukin pernya lagi. Pernya ini tadi kan bulan keberapa ya. Lalu N per ini adalah jangka waktu. Dan setelah itu kalian masukin maksimalnya. PV adalah maksimalnya. Didapatkan di sini suku bunganya 5 juta juga. Angsuran bunganya, sorry. Jadi setiap bulannya angsuran pokok dan bunganya ini pasti sama, yaitu di angka 44 juta. Lalu sisa pokoknya berapa? Itu di angka 960 juta rupiah. Nah, tadi kan saya bilang ya, bunga dan pokoknya ini efektif anuitas pasti selalu sama. Sama seperti flat sih. Namun bedanya flat dengan efektif anuitas ini, bunga kalian akan semakin menurun dan angsuran pokok kalian akan semakin meningkat seiring dengan bunganya yang terus menurun. Oke, sekarang kita buktikan dengan perkataan saya. Oh ya, jangan lupa sebelumnya kamu harus melakukan F4 terlebih dahulu ya. 4 untuk mengunci dari angka-angka tersebut. Oke, setelah kita mengunci ini semua, lanjut saja kita hitung ke bawah. Nah, didapatkan di sini semuanya sama ya. Dan berapakah bunga yang dibayarkan selama 24 bulan? Sebesar 63 juta. Berbeda dengan bunga flat, itu 120 juta. Jadi kesimpulannya, efektif anuitas ini sangat lebih murah. Oke, selanjutnya setelah saya menghitung efektif anuitas, saya juga akan menghitung efektif menurun. Nah, bedanya dengan efektif anuitas, efektif menurun ini pokoknya kalian tetap sama dan bunganya itu menurun. Oke. Sekarang saldo awalnya di angka 1M. Angsurannya kita bagi langsung 24. Setiap bulannya angsuran pokoknya 41 juta sekian. Ini kita langsung turunkan saja. Nah, angsuran bunganya ini tidak pakai PPMT ya. Angsuran bunganya kita menghitung secara manual, yaitu dari saldo awal atau baki debit atau sisa pokok pinjaman di bulan tersebut. Ini kan saldo awalnya di 1M. Kita kalikan dengan bunganya 6%. Nah, ini kita bagi di angka 360 atau di angka 365. Ini biasanya kebijakan masing-masing bank dan kebijakan dari leasing masing-masing ya. Biasanya kalau yang saya tahu itu di angka 360, lalu dikalikan dengan jumlah hari pada bulan tersebut. Misalnya pahitnya kita sebut 31 hari. Oke, ini dapatkan bahwa setiap bulannya ini berbeda dengan efektif anuitas, yang mana berbeda kewajiban bunga dan pokoknya. Lalu secara total bunga itu lebih murahan mana? Secara total bunga ini masih lebih murah efektif anuitas, karena memang pokoknya dia akan semakin meningkat ya.
dibandingkan efektif menurun. Kecuali memang efektif menurun ini kalian request custom untuk angsuran pokoknya yang lebih besar di awal, itu pasti akan mengurangi beban bunga kalian, yang karena bunganya efektif menurun ini dikalikan atau dihitung berdasarkan saldo awal pokok. Oke, itu saja untuk